Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Sudah sering kita dengar ungkapan kata Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan kata ini benar, hak. Tetapi banyak manusia di dunia tidak mengetahuinya. Bukan saja orang kafir, orang Islam pun banyak yang tidak tahu perkara ini. Terus yang sudah tahu pun tidak yakin. Sebab kalau kita yakin dengan kata-kata ini, Allah meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Tandanya yakin kita akan terjun dalam usaha agama. Bagaimana supaya agama wujud pada diri kita dan umat? Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di Quran, kebanyakan manusia ini salah paham, salah pendapat, salah yakin. Misalnya kaum Madian berpendapat bahwa kejayaan dalam perdagangan, sibuk dagang terus. Padahal ini salah. Allah utus Nabi Syuaib untuk membetulkan perkara ini, bahwa kejayaan dalam agama, dalam taat kepada Allah, bukan dalam perdagangan. Mereka membangkang, berseteguh dengan pendapatnya. Dia sibuk terus dagang, dapat kemajuan dalam perdagangan, memiliki perusahaan besar, untung yang besar. Tapi akhirnya kehancuran, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sabah berpendapat bahwa kejayaan dalam pertanian, sibuk bertani. Untuk meluruskan kesalahan ini, Allah utus 3 orang nabi kepada kaum Sabah, memberitahu bahwa kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, keberhasilan bukan dalam pertanian, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, berseteguh dengan pendapatnya. Berhasil, mereka menjadi petani-petani yang berhasil, panen yang melimpah. Tapi akhirnya kehancuran. Demikian juga kaum Tsamud. Dia berpendapat bahwa kemuliaan, kejayaan ada dalam bangunan. Maka mereka bikin bangunan-bangunan yang megah. Allah utus Nabi Saleh alaihissalam beritahu bahwa kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan manusia bukan dalam bangunan-bangunan, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, bersetuju dengan pendapatnya. Berhasil mereka memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, tangguh. Bahkan sampai sekarang masih ada bangunan kaum Tsamud itu. Tapi akhirnya dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di Quran diceritakan. Nah, untuk meluruskan pendapat-pendapat yang salah ini, Allah utus para nabi, para rasul untuk membetulkannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
tidak akan ada lagi nabi yang diutus untuk meneruskan perkara ini. Tapi manusia kembali kepada adatnya. Seperti zaman dulu, yakin dengan perdagangan, yakin dengan pertanian, yakin dengan bangunan. Di zaman sekarang pun begitu juga. Mereka yang ingin bahagia, ada yang sibuk dalam bangunan, ada yang sibuk dalam perdagangan, ada yang sibuk dalam pertanian. Malangnya hari ini hadirin, tidak ada lagi yang memberikan peringatan, tidak ada lagi nabi yang meluruskan kesalahan ini. Padahal ini adalah tanggung jawab kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan usaha kenabian, meluruskan kesalahan-kesalahan manusia. Beritahu kepada seluruh manusia di dunia ini bahwa kemuliaan, kejayaan bukan dalam pembangunan, bukan dalam pertanian, bukan dalam perdagangan, bukan dalam industri, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Karena lemah kita tidak bangkit dalam usaha ini, di mana-mana manusia dalam kesesatan. Bukan tambah dekat, karena sibuk dalam perkara-perkara tadi, tambah jauh dari agama. Malangnya lagi, bukan hanya orang kafir yang bergerak begitu, orang Islam pun ikut-ikutan juga hadirin. Orang Islam sibuk, bahkan mereka berpikir untuk memajukan Islam, kita harus maju dalam pertanian, harus maju dalam perdagangan, begitu. Didiskusikan, dimujakarakan bagaimana supaya Islam ini maju dalam perdagangannya, dalam pembangunan, dalam industri. Agama tidak diurus hadirin. Walaupun sekarang umat Islam dalam agama sangat lemah, sebagian besar umat Islam tidak sholat, tidak dibicarakan. Di mana-mana dalam pertemuan yang dibicarakan perkara-perkara tadi, bagaimana kita maju dalam industri, dalam perdagangan. Hadirin, kita semua bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu kepada mereka, kita harus korban, datangi mereka, sampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan perkara ini. Kalau kita keluar jalan Allah dengan penuh risau, memikirkan perkara ini, sehingga datang sentuhan-sentuhan ke dalam hati kita hadirin. Kebanyakan pembicaraan ini mencela perbuatan orang kafir yang tidak menjalankan agama. Nah, bahkan dibenci, bahkan diperangi, dibunuh, dibom. Tapi kalau kita keluar dari jalan Allah akan timbul kesalahan mereka, kekeliruan mereka ini dari kesalahan kita hadirin. Dari kesalahan kita. Saya sampaikan untuk jelas lagi, waktu saya di Kanada, ada serombongan anak-anak TK, anak kecil, bawa-bawa bendera baris sambil nyanyi-nyanyi. Saya pikir, ini anak kalau meninggal dunia dalam keadaan belum balik, insya Allah masuk surga. Tapi kalau sampai dewasa, sampai balik, nggak ada yang memberitahu perkara agama, perkara iman, dia mati, dia pasti akan masuk neraka. Siapa yang salah atas perkara ini? Orang tua mereka tidak tahu, guru-guru mereka tidak tahu. Kita umat Islam yang tahu kalau orang mati kafir bakal ke neraka, tidak ada pikir atas perkara ini. Maka pikir saya ini saya sampaikan kepada Pak Dede. Dia bilang memang umat Islam ini kalau dia tidak dakwah, dia penjahat. Jawabannya. Artinya itu orang yang mau berbondong-bondong mau ke neraka, tidak ada pikir sama sekali, cuek saja. Saya kemarin ke Brazil, umat di sana jauh dari agama, bahkan mengarah kepada tidak bertuhan. Berpakaian tidak senonoh. Tapi kalau kita sedang keluar dari Allah, datang sentuhan, ini bukan salah mereka. Mereka itu tidak tahu. Tidak tahu. Kita umat Islam yang tahu, yang harus memberitahu kepada mereka. Bukan kejayaan dalam pakaian ablak-ablakan.
Tapi dalam taat kepada mereka tidak tahu. Saya waktu pertama kali datang di Sao Paulo, saya memang pakai kursi roda. Yang dorong petugas dari mereka ini perempuan, anak gadis. Melihat postur kita begini, dia bertanya, "Tuan-tuan dari mana?" Saya bilang dari Indonesia. Dia sendiri bertanya, "Agama tuan-tuan apa?" Saya bilang Islam. "Kamu agama apa?" Dia bilang, "Kami tidak ada agama." "Apakah semua orang Brazil?" Saya bilang, "Nggak ada agama." Dia bilang, "Tidak, agama orang Brazil Katolik. Tapi kami generasi muda udah nggak nerima lagi." Saya sedikit dakwah sama dia bahwa untuk kebahagiaan di dunia mungkin dengan materi, dengan uang. Tapi nanti di akhirat nggak bisa lagi, harus dengan agama. Saya ceritakan pentingnya agama sedikit. Tapi saya juga hati-hati karena baru datang. Bisa jadi misalnya dia intel begitu. Tapi ini dari Allah menunjukkan, belum kita bergerak bahwa keadaan masyarakat di sana begitu hadirnya. Selama di sana kami jumpa juga orang-orang Indonesia yang di KBRI, diberitahu nih pesan pentingnya agama, mereka tersentuh. Dan mereka pada umumnya kewalahan. Memang dia di Indonesia orang Islam, tahu kejayaan dalam agama. Tapi lama tinggal di sana, punya anak. Anaknya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Bukan saja susah diajak sholat, diajak beriman aja susah. Karena suasana begitu rupa. Ini mereka menyadari bahwa itu salah mereka. Orang-orang tua tidak ada pikir kepada agama. Karena untuk kemajuan disekolahkan, jadi dokter, jadi insinyur, agamanya kosong. Dan kita terpengaruh orang Islam nih bahwa mengakui kemajuan manusia itu dari segi bangunannya, ekonominya, dagangnya, pertaniannya. Berbeda dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat-sahabat Nabi dibimbing oleh Nabi, mereka yakin ke dalam hatinya bahwa kejayaan dalam agama, maka fokus perjuangan mereka itu kepada agama. Sekarang kita berbeda fokus kita dengan para sahabat. Kita kepada keduniaan, ikut-ikutan kepada keyakinan orang kafir yang tidak beriman. Coba kita lihat banding-bandingkan bagaimana keadaan sahabat dengan kita. Saya sering contohkan, misalnya sahabat Nabi Rabi'ah, dia ahli sufah, orang miskin, jobless, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, pekerjaannya bersama Nabi saja di masjid. Dalam musyawarah dia ditugaskan berkhidmat kepada Rasulullah SAW di waktu malam. Kalau Rasulullah SAW bangun buat tahajud, dia yang menyediakan segala keperluan-keperluannya. Pelayanannya sangat memuaskan kepada Rasulullah. Maka di satu malam Rasulullah bertanya, "Ya Rabi'ah," dia bilang, "ada keinginan apa engkau? Aku akan bantu berdoa kepada Allah supaya keinginanmu terkabul." Ini orang miskin, nggak punya kerjaan, makan sedikasihnya orang. Kalau dikasih orang makan, nggak dikasih orang dia lapar. Ahli sufah. Diberi kesempatan oleh Rasulullah yang doanya makbul. Yang doanya makbul, apa keinginannya? Apa jawab Rabi'ah? "Ya Rasulullah, doakan saya ingin bersama engkau dalam surga." Subhanallah, Jibril. Itu pikir sahabat, fokusnya kepada agama, kepada akhirat. Saya punya teman di Bandung, kakeknya kiai, disebut Kiai Hikmah, doa-doanya makbul. Maka orang datang berbondong-bondong hampir dari seluruh Indonesia. Ada minta doakan supaya dagangnya maju, ada minta doakan supaya pangkatnya naik.
Bahkan anak-anak muda yang mau bikin grup orkes, bawa perangkat orkesnya minta doakan supaya grup orkesnya maju. Datang perempuan-perempuan mau buka salon, alat salonnya ditembrakin di depan kiai, minta didoakan supaya maju perusahaan salonnya. Nggak ada satu orang yang datang doakan kiai supaya saya masuk surga, nggak ada hadirnya. Ini keadaan umat begitu hadirin. Ada mendatangi kiai yang doanya makbul, tapi yang dipinta keduniaan. Tidak ada kepada fokus kepada agama. Kadang-kadang mereka yang datang ke sholat pun enggak. Hadirin, ini tanggung jawab kita semua. Beritahu. Jangan terpukau katanya dunia ini sekarang maju, modern, begini, teknologi. Tidak ada apa-apanya itu. Yang benar, yang hak ini kejayaan manusia Allah sudah tetapkan dalam agama. Bukan dalam teknologi, bukan dalam sains, ilmu pengetahuan, bukan. Tapi dalam agama. Ini mereka tidak tahu. Tidak tahu kepentingan agama ini, kepentingan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat bangkit dalam perkara ini hadirin. Dengan segala macam mujahadah kesusahan. Alhamdulillah. Dari berkat pengorbanan para sahabat, Islam tersebar kemana-mana. Bayangkan pengorbanan mereka ketika itu transportasi bukan semodern sekarang. Tapi mereka datang. Bahkan datang ke Indonesia juga. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan tahun 67 yang dipimpin oleh Buya Hamka, bahwa Islam datang ke Indonesia ini bukan dibawa oleh pedagang Gujarat, oleh sahabat hadirin. Ada 4 orang sahabat yang datang ke Indonesia. Cuman tidak diketahui siapa namanya, di mana kuburnya, konon di Aceh. Demikian juga ke tempat-tempat lain. Ilmu pengetahuan juga bahwa yang menemukan benua Amerika itu Columbus. Padahal nahoda yang membawa Columbus ke sana itu orang Islam. Saya dengar mujakarah di Rewin, markas Pakistan Rewin. Ketika rombongan Columbus ini mendarat di Amerika, didapati di sana suku Indian, ada yang bernama Abdul Qadir. Tapi ini dihapus seolah-olah Columbus yang pertama ke Amerika. Kalau dilihat dari situ, sahabat sudah datang. Bukti dari 124.000 jumlah sahabat. Kuburnya yang ada Mekah Madinah kurang lebih hanya 10.000 saja. Yang lain, di mana? Di Yordan ada 30.000 kubur para sahabat. Semua dalam rangka memberitahu perkara ini, tanggung jawab, melanjutkan usaha kenabian, menyampaikan supaya manusia ini jangan celaka, mengajak manusia kepada keselamatan, yaitu dengan mengamalkan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hari ini kalau kita serukan kepada kaum muslimin untuk keluar jalan Allah, sampaikan agama, kebanyakan mereka takut miskin. Sebab keluar jalan Allah ini ikhlas, tidak digaji, tidak diberi honor, kita keluar dengan harta sendiri, diri sendiri. Tapi alhamdulillah hadirin yang mulia, kalau kita lihat kenyataan, mereka yang keluar jalan Allah dengan diri sendiri, harta sendiri, dengan ikhlas, tidak minta apa-apa, bukan hancur ekonominya hadirin. Lebih makmur daripada kita. Anak istrinya terawat, dia sendiri masya Allah sibuk di Allah, tapi tidak kekurangan dalam perkara. Saya sering sampaikan macam di markas Nijamuddin, di Rewin, para mas saya sibuk dengan perkara agama saja. Dimusyawarahkan dari pagi program ini apa sampai malam. Tidak ada usaha lain. Kalau kita intip mana dagangnya nih, dagang apa? Kalau tani nanam apa, nggak kelihatan. Pokoknya yang ada kelihatan usaha agama. Bagaimana ekonominya?
Bukan amruk hadirin. Selain dari cukup buat mereka dengan keluarganya untuk makan minum tiap hari, tamu datang ribu-ribu hadirin yang mulia. Dijamu. Buktikan kalau kita ke sana. Diberi makan, diberi minum, diberi tempat. Ini barokah daripada agama hadirin yang mulia. Kita tidak yakin seolah-olah Allah akan lantarkan kita kalau kita tidak dagang, tidak tani, tidak kerja. Keliru hadirin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, hidupkan kita, kirimkan kita ke dunia, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk ngurusi makan, minum, pakaian, perumahan, bukan. Suruh ngurusi agama. Ajak manusia kepada agama. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka daripada keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah akan muliakan kita. Allah akan tinggikan kita, Allah akan perbaiki seluruh peri kehidupan kita, sebagaimana Allah telah memperbaiki kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tadinya orang hina, orang terbelakang, tidak dipandang oleh dunia. Dunia yang negara-negaranya maju, tidak ada niat untuk menjajah jazirah Arab ketika itu. Sebab tidak ada keuntungannya. Mereka dalam kehinaan. Allah utus Rasulullah SAW mendidik para sahabat, tanggung jawab atas agama. Dunia terkejut hajil. Hanya dalam tempo beberapa tahun bangkit menjadi menguasai dunia. Terheran-heran. Nah, negara-negara adik kuasa ketika itu, Rom dan Persia, bisa ditundukkan oleh para sahabat. Ini keberkahan daripada agama. Dan mereka memerintah dengan bijak. Diakui kebijakannya. Bukan hanya oleh kawan, oleh lawan pun mengakui juga. Hadirin yang mulia, kalau kita umat Islam di hari ini bangkit sebagaimana bangkitnya para sahabat dalam usaha agama, Allah akan angkat derajatnya. Wallahi itu tipuan. Umat Islam supaya majukan ekonominya, perdagangannya, majukan industrinya. Bohong belaka itu hadirin, bukan. Kemajuan umat Islam, ketinggian dalam agama. Hanya satu-satunya jalan begini. Saya suka beritahu terutama orang Indonesia, jangan ingin mulia di dunia main badminton, main bola. Tidak ada kemuliaan di situ. Kita bangkit dalam usaha agama. Baru orang-orang Indonesia baru akan mulia, akan tinggi hadirin yang mulia. Kita beritahu dan kita contohkan kepada mereka. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang bangkit dalam usaha ini, dunianya tidak kelihatan, tapi dia menikmati dunia hadirin yang mulia. Orang yang jadi direktur, jadi perusahaan ini, nggak bisa kemana-mana terikat dengan perusahaannya. Ini orang dakwah ini bebas. Ada Masyaikh Bayan mengatakan, banyak orang Islam merasa punya pekerjaan, memiliki pekerjaan. Padahal sebetulnya bukan memiliki, dimiliki. Mau keluar jalan Allah, harus ada cuti, harus ada ini, harus ada. Bukan memiliki, itu dimiliki. Banyak orang Islam merasa memiliki istri, tapi kenyataannya dimiliki oleh istrinya. Mau keluar nggak boleh, ini nggak boleh, harus ikut kepada istrinya. Itu bukan memiliki, dimiliki hadirin. Ada orang merasa memiliki perusahaan, tapi kalau ditaskil, bagaimana perusahaan saya terikat dengan perusahaannya, nanti nggak ada yang ngurus, nggak ada yang memanage.
Itu bukan memiliki, dimiliki. Mas saya mengatakan hadirin, orang beriman itu tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Inilah orang yang mulia, orang yang merdeka betul hadirin yang mulia. Tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin, Allah akan wujudkan segala daripada keperluan-keperluan kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ija wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau akan dapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Hadirin, kita usaha kita umat Islam pada umumnya bukan mendekat kepada Allah, tapi kepada keduniaan, sibuk tani, sibuk dagang, sibuk kerja. Allah dijauhi. Walaupun berhasil pertaniannya, tapi apa yang diinginkan tidak ada. Kosong kehidupannya hadirin. Saya kemarin di Brazil jumpa satu keluarga Indonesia. Sudah lama, puluhan tahun di sana. Orang sederhana, kayak TKI, TKW, tingkatnya itu bukan orang berpendidikan. Datang sana kerja, suaminya kerja sebagai kuli bangunan. Tapi di sana, itu yang bisa masang tembok, kayu, gajinya itu sehari 600.000 uang kita. Yaitu 120 real. Si istrinya kerja di masjid, nyapu-nyapu di masjid. Gajinya sehari 300.000. Dia punya anak, saudara. Artinya mobil ada, rumah ada. Tapi mengeluh kepada kita. Nah, saya ini dalam kehidupan artinya berkecukupan, tapi nggak tahu gimana dia bilang. Seperti sayur tanpa garam, begitu. Karena lucu, dia si istrinya ditugaskan jaga masjid. Nah, sebelum datang jamaah nggak sholat juga. Alhamdulillah datang jamaah dia keluar 3 hari ikut, mulai ada pikir agama. Tapi sekarang memikirkan anaknya terbawa suasana di sana. Jadi mengarah kepada tidak bertuhan, tidak beragama, susah. Diajak sholat, diajak ke masjid, padahal di samping masjid. Demikian hadirin, kelihatannya nampaknya di dunia-dunia yang katakan maju tuh gaji besar, tapi jiwanya kosong hadirin. Kita harus menjadi penyelamat atas perkara ini hadirin. Beritahu ini ungkapan kata ini sederhana tadi, Allah meletakkan kejayaan manusia, dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Jadi kalau kita tafsirkan itu bukan dalam dagang, bukan dalam kerja, bukan dalam bangunan, bukan dalam agama. Kalau kita yakin atas perkara ini, akan bertengkus lumus kata orang Malaysia dalam usaha agama. Bagaimana sibuk mendatangkan agama, memikirkan agama, ingin menyempurnakan agama. Para masyayikh membuat kebijakan, diajak kita keluar dalam seumur hidup 4 bulan. Sekurang-kurangnya setiap tahun 40 hari, sekurang-kurangnya setiap bulan 3 hari, sekurang-kurangnya. Untuk ini pun susah mengajak orang Islam hadirnya. Istiqomah 40 hari susah. Ada ikut tabligh, Masya Allah, Alhamdulillah, pandai bayan, pandai mujakarah, beri targib ini, targib itu. Tapi dia keluar 40 hari saja tidak hadirin yang mulia. Tujuan daripada usaha dakwah yang utama ini untuk islah diri hadirin. Perbaikan diri kita, sejauh mana nih usaha agama masuk ke dalam diri kita.
Sejauh mana agama masuk ke dalam diri kita. Walaupun kita berhasil tazkir orang, bisa keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sendiri tidak keluar, gagal itu. Satu-satunya cara untuk memperbaiki daripada agama ini hadirin hanya dengan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada jamaah Arab kumpulkan ulama-ulama di Cianjur. Dia orang Arab, dia bayan. Di antara bayannya mengatakan la yafhamuddin illa bil huruj. Tidak akan paham agama kecuali dengan huruj, dia bilang. Walaupun kitabnya berkamar-kamar, kalau tidak huruf, nggak paham agama, dia bilang. Kalau kita ngomong begitu mungkin dimarahi hadirin. Tapi ini orang Arab dan dia alim lagi. Dia bisa mempertanggungjawabkan dari kata-katanya. Saya di Brazil. Datang satu masjid. Imamnya tamatan Al-Azhar hadirin. Alim. Tamatan Al-Azhar. Nah, dia orang alim imamnya. Dikasih rumah di masjid, di belakang masjid. Kasih rumah. Ajib. Tiap kita sholat subuh gak datang hadirin. Hah? Tamatan Azhar, alim. Kalau dia khutbah, Masya Allah. Jadi itu nyata, tidak guru itu nggak paham dengan agama. Kenyataan kita lihat seperti itu. Orangnya Masya Allah, baik, kita hubungan baik. Ziarah khususi dengan Ustadz Lutfi. Nemuin orang-orang Arab. Dia dari Mesir, diajak kepada orang Mesir. Dia alim, dari ajar. Tiap ketemu perempuan bukan hanya salaman, pelukan hadirin. Kata Ustaz Lufi, ini imam gaul ini, dia bilang. Ini pelajaran bagi kita, kalau tidak kurus hadirnya mulia. Tidak paham dengan agama. Jadi kata para ustaz, itu ayat Quran. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah lagi yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak taat kepada Allah? Ditafsirkan oleh Maulana Sa'ad, qawlan di sini bukan hanya perkataan, tapi maksudnya dinan. Siapa yang lagi agama yang lebih baik? Jadi kalau kita keluar jalan Allah, agama kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar lagi, diperbaiki lagi. Kalau agama sudah baik hadirin, ada hajat apa-apa, peribahasa tinggal angkat tangan saja kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah selesaikan. Allah mudahkan, paling mudah hidup dalam agama. Nggak repot-repot, nggak capek-capek. Konsentrasi kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki. Allah selesaikan masalah-masalah kita. Kita pikir kita akan masalah selesai kalau kita jadi sarjana, kalau kita punya pertanian, punya perdagangan, punya tidak. Nggak selesai masalah. Tapi kalau kita punya agama yang sempurna, ada pada kita sifat takwa, Allah akan menyelesaikan semua masalah. Agama mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah dunia dan akhirat. Kalau kita paham atas ini, nggak akan usaha lain, usaha bagaimana mendatangkan agama. Orang tidak memahami. Satu ustaz mengatakan bahwa pintu rizki, untuk mudahnya datang rizki kepada kita ini bukan dengan punya perusahaan, bukan dengan punya titel, punya jabatan, tidak. Tapi kalau kita punya sifat takwa, Allah akan datangkan rezeki kepada kita dengan mudah.
Kalau kita punya sifat takwa, kalau ada kesulitan, Allah akan tarik kita daripada kesulitan. Ada urusan-urusan, Allah akan mudahkan urusannya. Masalah rizki menjadi masalah dunia. Kalau kita punya sifat takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau dagang dapat untung sudah diduga, kalau tani dapat panen sudah diduga, kalau kerja dapat gaji sudah diduga. Orang takwa Allah akan datangkan rizkinya bukan dari situ. Jadi gamblangnya kata ulama, kalau kita punya sifat takwa, Allah akan datangkan rizki tanpa kerja, hadirin. Orang yang tidak paham, wah ini bagaimana ngajak orang, nggak kerja sedangkan sekarang disuruh, kalau orang nggak kerja itu masalah. Negara menjadi aib kalau banyak rakyatnya pengangguran. Ekonominya menjadi turun. Padahal kalau kita punya sifat takwa, nggak ada masalah itu. Allah yang jamin, Allah akan mudahkan. Tapi nggak ada orang yang betul-betul berteguh bersusah untuk menjadi orang yang takwa ini, hadirin. Kita usaha ingin jadi ini, jadi ini, jadi ini. Padahal yang paling mulia, yang paling tinggi jadi takwa itu. Walaupun bagaimana takwa ini sangat penting dan paling bagus, hak. Nggak ada di dunia ini fakultas takwa ini, nggak ada, hadirin. Kita jangankan menjadi orang takwa, kadang-kadang memahami takwa saja apa. Paling khotib-khotib mengatakan orang takwa itu yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, begitu. Masih ngambang, terapung-apung. Tapi di Rewin, Haji Abdul Wahab saya mengatakan, siapa tuh mereka orang takwa itu? Orang takwa itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, banyak zikirnya, baca Qur'annya, bukan. Orang takwa itu orang yang tidak menggunakan harta, diri dan waktunya kecuali untuk ikut kehendak Allah. Itu takwa. Orang takwa itu tidak menggunakan matanya kecuali untuk ikut kehendak Allah. Orang takwa tidak menggunakan telinganya kecuali ikut kepada kehendak Allah. Begitu orang takwa tidak menggunakan tangannya, kakinya kecuali ikut kehendak Allah. Orang takwa tidak menggunakan hartanya, kemana ini dibelanjakan, kecuali hanya ikut kehendak Allah. Subhanallah, kalau kita sudah punya sifat ini, hadirin, Masya Allah. Nah, sekolahnya untuk jadi takwa ini, hadirin, dalam dakwah ini. Kita keluar jalan Allah ini, belajar untuk menjadi takwa. Maulana Yusuf mengatakan, apa maksud keluar jalan Allah ini? Kata beliau, untuk menghilangkan kesalahpahaman daripada orang Islam. Bahwa harta, diri, dan waktu milik kita. Itu salah paham. Yang merasa bahwa waktu, diri, dan harta milik kita. Itu salah paham, tidak benar, salah. Yang benar itu, diri, waktu, dan harta itu milik Allah. Yang diamanahkan kepada kita. Tidak boleh kita menggunakannya kecuali untuk ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru hidup itu benar. Jadi kalau kita lihat begini, hadirin, kebanyakan hidup kita ini nggak benar. Sebab belum menggunakan harta, diri, dan waktu mengikuti kehendak Allah. Kita belajar, coba dalam seumur hidup 4 bulan. Belajar menggunakan harta, diri, dan waktu untuk kehendak Allah. Maka disiplin kita dalam keluar 4 bulan. Taat amir. Tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh meluangkan waktu sembarangan. Disiplin. Ada waktunya taklim, ada waktunya dengar bayan, ada waktunya sholat.
Walaupun kita bawa uang banyak, tapi disiplin. Keluar untuk khidmat berapa, minta izin amir kalau mau mengeluarkan uang. Itu latihan dalam seumur hidup sekurang-kurangnya 4 bulan. Tiap tahun 40 hari. Kalau kita diterima pengorbanan kita oleh Allah, efeknya hadirin yang mulia, seumur hidup kita jadi ikut kepada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar kita ini disiplin benar-benar. Ikut tertib-tertib yang sebenarnya. Ini sekolah takwa. Jadi dengan keluar jalan Allah nih, kata ulama, pertama akan diperbaiki agama kita. Yang kedua, akan dikeluarkan sifat sombong daripada diri kita. Kita tidak merasa lebih baik daripada orang-orang Islam yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah yang agama yang lebih baik daripada orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh, artinya mulai memperbaiki, menyempurnakan amal-amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia akan menjadikan dirinya, aku ini sama dengan yang lainnya, orang Islam biasa, tidak sombong, tidak takabur. Itu natijah di antara hasil daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Terus akan datang akhlak kepada kita. Orang berbuat keburukan kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Luar biasa hadirin. Kalau kita sudah punya akhlak seperti itu. Orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Ini akhlaknya Rasulullah. Ayat selanjutnya mengatakan, tidak mungkin orang dapat kurnia yang semacam ini. Agamanya baik, amalnya baik, akhlaknya baik. Kecuali orang-orang yang sabar. Untuk keluar jalan Allah ini perlu sabar. Korban harta, korban diri, korban perasaan. Tidak mungkin orang punya sifat sabar kecuali yang sudah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, hadirin mulia. Jadi kalau kita keluar jalan Allah nih, Allah akan datangkan sifat sabar kepada kita. Orang yang diberi sifat sabar itu, Masya Allah, sudah orang yang paling beruntung di dunia. Yang beruntung itu bukan orang yang dikasih jabatan, hati kekayaan. Orang yang bisa sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi segala keadaan-keadaan. Ini orang paling beruntung. Hadirin, kita bangkit dalam usaha agama ini. Di sini macam-macam kebaikan akan datang kepada kita. Walaupun tadinya kita orang bodoh, orang dungu, tidak bisa apa-apa, Allah yang akan ajarkan kepada kita. Seperti para sahabat hadirin, orang bodoh-bodoh, nggak pernah sekolah, banyak di antara mereka buta huruf. Hitung-menghitung tidak tahu. Tapi berkah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan gubernur. Jadi gubernur yang benar lagi. Yang sekolah tinggi-tinggi diangkat jadi gubernur. Banyak gak benar. Sahabat dijadikan gubernur. Benar. Ketika itu jadi gubernur bukan kayak kita provinsi. Negara hadir. Ada yang jadi gubernur di Yaman, ada yang menjadi gubernur di Mesir, ada yang menjadi gubernur di Syam. Jadi berkahnya banyak dengan kerajaan Allah ini. Allah akan hapuskan segala kesulitan-kesulitan kita. Allah akan angkat derajat kita.
Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi hadirin, jangan kita salah paham. Ini maksudnya taskil sekurang-kurangnya seumur hidup 4 bulan, tiap tahun 40 hari. Itu kaidah dasar latihan. Tujuan utama daripada usaha dakwahnya hadirin, seluruh hidup kita untuk perkara agama. Untuk tanggung jawab agama. Bukan 40 hari tiap tahun, setelah 40 hari sibuk lagi kerja dagang, bukan. Maka masyayikh menekankan lagi hadirin, setelah kita keluar 4 bulan, 40 hari, pulang di tempatan, usaha agama lagi, yaitu makomi. Bukan sibuk dari makomi, sibuk makomi. Keluar di jalan Allah agama, waktu kita tinggal di tempatan juga agama juga. Kalau kita sibuk perkara ini begitu, waktu keluar kita sibuk dakwah, waktu kita di tempatan sibuk dakwah dan makomi, maka Allah akan angkat derajat kita. Allah selesaikan kesulitan-kesulitan kita hadir. Waktu saya di Brazil, banyak orang-orang tua tuh ngeluh perkara anaknya, memang suasananya begitu rupa. Saya jumpa beberapa imam di masjid, dia sendirian, tidak bawa keluarga, padahal dia ada yang punya anak istri di Libanon, ada yang di Mesir. Saya tanya kepada beliau, kenapa kamu nggak bawa istri sini? Ini tempat besar, bagus, lengkap. Wow, dia bilang tidak. Kalau dibawa kemari, dia bilang istri dan anak, tidak akan bisa dikuasai lagi. Karena suasananya begitu. Anak umur sekian belas tahun, hak asasi, human right. Kalau bapaknya marahin apa mukul, dia laporan kepada polisi, ditangkap bapaknya. Di negara-negara yang sebut maju, nih Eropa, macam Amerika, katakan Brazil. Kalau istrinya selingkuh dengan orang lain, diadukan ke pengadilan, itu dianggap kuno. Nggak disalah, jadi yang disalahkan yang ngadu. Itu kehidupan di sana hadirin. Jadi banyak orang mengeluh perkara daripada keluar keras suasana begitu. Tapi kalau kita pikir lagi, ini kesalahan kita semuanya. Mereka tidak tahu. Hadirin, saya sangat mengharapkan, terutama dari kita Indonesia. Saya banyak diberikan bayan, andai kata orang Indonesia, Islam Indonesia ini semuanya bangkit dalam usaha dakwah ini, beres dunia, kata beliau. Dan yang akan mengangkat derajat bangsa juga ini kerja ini hadirin. Maaf, bukan jadi TKW, TKI, disebut pahlawan devisa, padahal martabatnya diturun jadi hina hadirin yang mulia. Tapi kalau kita usaha dakwah hadirin, disukai di mana-mana. Katanya orang Indonesia sudah punya modal, ada sifat untuk jadi dai. Jadi ini kemuliaan kita, di sini kesempatan kita. Kalau kita dalam urusan-urusan lain, olahraga, orang ini katanya orang Indonesia ini staminanya lemah menghadapi bangsa-bangsa yang kuat. Itu bukan bidang kita. Kalau mau bidang kita tuh, bidang kita ini agama hadirin yang mulia. Orang-orang Brazil dia tidak tahu. Dia mengatakan negeri kami katanya negeri yang paling dikasihi Allah. Kenapa? Ya karena negerinya makmur. Gaji besar. Dalam politik nggak pernah ribut-ribut. Bencana alam tidak datang. Gitu. Itu pemahaman mereka. Dia bilang negeri yang dikasihi oleh Allah. Oleh Tuhan dia bilang. Saya dalam hati tersenyum. Kalau dikasih oleh Allah, masa perempuannya di mana-mana ablak-ablakan begitu, Pak. Seperti yang dikasih Allah, kalau kita melihat orang Indonesia mayoritas Islam, jumlah Islam terbesar di sini. Dulu pada tahun 74 ada rombongan dari Bangladesh
Dia dakwah ke UI, Masjid Arif Rahman Hakim. Orang Bangladesh di tengah-tengah dunia ketika itu hina, sering kelaparan, banyak musibah. Jadi ada salah seorang mahasiswa bertanya kepada jamaah itu, dia bilang, Maulana, dia bilang, kenapa di Bangladesh itu sering terjadi kelaparan, ada banjir, ada wabah ini, wabah itu. Nah, sedangkan di negeri-negeri kafir aman saja. Itu jawab Maulana. Dia bilang kedudukan umat Islam itu kalau dalam pakaian dia seperti peci. Kalau orang kafir itu seperti sepatu. Kalau peci itu ada debu dikit dibersihin, disikat. Nah, kalau sepatu itu memang mainannya dengan debu, dengan tanah, becek. Nah, dibiarin aja begitu rupa. Memang sudah di situ tempatnya. Maka umat Islam ini kalau ada kotoran dikit, dibersihin, disikat, datang musibah ini, musibah itu, memberikan peringatan. Kalau orang kafir itu kayak sepatu, minyak kotoran, minyak becek, bilang apa-apa. Diam tuh mahasiswa hadirnya. Nah, dianggapnya itu hina. Jadi kalau di kita juga di Indonesia nih ada musibah, tanda Allah kasih sayang kepada kita. Asal kita ingat. Nah, jangan ikut-ikutan kayak orang kafir kalau terjadi bencana alam. Ini karena ilmu pengetahuan, ini begini. Nah, bukan sebetulnya karena dosa. Saya dari Banten. Di Banten dulu kena musibah besar, meletus Gunung Krakatau. Nggak ada penyelidikan dosa orang Banten, dosa apa sampai meletus begitu rupa. Katanya seminggu sebelum meletus itu langit merah semuanya di sebelah situ. Itu saking letusannya luar biasa. Nah, batunya itu terlontar ke atas sampai lewat atmosfer. Jadi sekarang mengelilingi bumi, mengorbit. Makanya Bung Karno ketika itu Amerika melepaskan Apollo-nya, mengorbit, dia pidato, saudara-saudara, kita tidak ketinggalan, dia bilang. Indonesia lebih dulu mengorbit di dunia, batunya, dia bilang. Dahsyatil hadirin ledakan itu. Sampai hujan debunya sampai ke Itali. Kalau secara ilmu pengetahuan ya begitu. Tersumbat, lahar meledak. Tapi kalau kita nih, dosa apa sebetulnya? Perlu. Tidak ada keterangan, saya belum dapatkan itu. Jadi musibah-musibah yang datang kepada kita itu akibat daripada dosa-dosa kita. Akibat daripada kesalahan kita. Maksudnya didatangkan oleh Allah itu peringatan. Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada Allah. Maka hadirin alhamdulillah kita diantara daripada orang Indonesia Allah berikan hidayah, Allah kenalkan kita kepada usaha dakwah ini. Kita syukuri betul. Kita ambil, kita sungguh-sungguh jadikan ini maksud hidup kita. Kita siap seperti doa Nabi, mau dijadikan kaya siap, jadikan miskin siap. Asal Allah ridho. Yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa jadi kaya kalau dimurkai oleh Allah? Buat apa jadi miskin kalau dimurkai oleh Allah? Kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah usaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, As-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Sahabat-sahabat dapat gelar radhiyallahu anhum. Kita juga akan dapat gelar yang sama kalau kita ikut kepada amal sahabat tadinya. Apakah itu dapat diridhoi harus? Posisi sahabat hanya dua. Apa kalau dia jadi muhajirin atau jadi ansar? Maka kita juga demikian dalam usaha dakwah ini. Apa kita jadi muhajir atau jadi ansar? Bukan jadi penonton.
Jadi muhajirin enggak, jadi ansor enggak, melihatnya kesalahan orang saja. Ini sifat buruk hadirin yang mulia. Yang sibuk keluarga Allah dicari kesalahannya, oh ini amal makominya lemah. Yang sibuk di makomi dicari kesalahannya, mana dia nggak keluar-keluar. Usaha ini maksudnya untuk perbaikan diri kita, bukan menilai orang. Sejauh mana usaha ini datang dalam kehidupan kita. Dan kita jangan salah paham, berpegang dengan kaidah sekurang-kurangnya seumur hidup 4 bulan, tiap tahun 40 hari. Tidak, tingkatkan. Ada orang alasan kau suruh tingkatkan pelan-pelan. Pelan-pelan kapan? Mati sudah dekat. Akhirnya yang pelan-pelan. Jangankan bisa ningkat jadi 4 bulan tiap tahun. 40 hari aja nggak keluar juga. Tertipu kita hadirin. Dan kalau kita sudah tidak bisa diperbaiki dengan usaha dakwah ini, nggak ada usaha lain yang bisa memperbaiki kita. Harus menangis kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terjun daripada usaha dakwah, tapi kita belum bisa masih begitu-begitu saja. Menangis, mohon kepada Allah supaya diislahkan diri kita ini. Jadi pertemuan-pertemuan yang kita adakan, musyawarah hadirin, kita untuk mensyukuri atas kerja ini, tingkatkan pengorbanan. Sebetulnya mudah kerja dakwah ini hadirin. Pertama korban saja. Maka yang lain-lain perkara Allah akan bereskan. Mungkin kita tidak bisa memberikan perkara ini. Tapi kalau kita korban, bantuan Allah akan datang, Allah yang membereskan perkara-perkara ini. Itu kalau ada mau masuk kerja atau mau masuk jadi taruna akabri, ada psikotes. Di antara psikotes itu diberikan kotak. Di kotak itu ada lubang-lubang, ada segi 4, segi 5, segi 8, bentuk ini, bentuk itu. Terus ada kayu, itu disuruh menyusun, mengepaskan ke kotak-kotak itu dalam tempo sekian. Dia piskonnya itu bagus apa tidak, gitu. Itu bukan mudah hadirin. Banyak kadang-kadang tidak lulus. Saya misalnya contoh, kalau orang keluar jalan Allah, banyak masalahnya begitu. Itu kejadian dalam psikotes itu, ada orang dungu, pusing dia ngeletakkan gitu. Akhirnya ditutup sama dia dikocok saja, tahu-tahu masuk semua tuh lubangnya. Kita dakwah kurang lebih begitu, korban aja korban. Tahu-tahu Allah bereskan semuanya. Kan sering kita dengar ada ungkapan kata, dibilang bahagia dunia dan akhirat itu dipagari, dipentengi, ditembok oleh amal soleh. Nggak mungkin orang akan mencapai kalau tidak melaksanakan amal soleh. Terus amal soleh ini dikelilingi lagi, dipagari, dibentengi lagi oleh iman. Nggak mungkin orang bisa melakukan amal soleh tanpa iman. Kalau orang yang tanpa iman, dia puasa, dia sholat, dia sedekah, bukan amal soleh. Syarat amal soleh itu harus ada iman. Gitu. Nah iman ini hadirin dikelilingi lagi, dibentengi lagi oleh hidayah. Nggak mungkin orang dapat iman kalau belum dapat hidayah. Jadi hidayah ini yang penting. Terus ini, hidayah ini dibentengi lagi, dikelilingi lagi oleh dakwah. Asbab untuk datang hidayah itu dakwah. Nah, kalau kita tidak dakwah, susah untuk dapat hidayah. Terus di dakwahnya dikelilingi lagi, dibentengi lagi oleh pengorbanan.
Jadi langkah untuk masuk surga, dapat sukses dunia akhirat tuh. Pertama korban untuk dakwah. Setelah dakwah nanti akan datang hidayah. Setelah hidayah datang iman. Datang iman kita bisa melaksanakan amal soleh. Sudah sampai masa datang kepada kita kejayaan dunia dan akhirat. Jadi langkah pertama ini pengorbanan. Kenapa orang banyak susah ditaskil? Tidak mau berkorban. Itu saja. Ninggalkan kerja korban tidak mau, ninggalkan dagang tidak mau. Memang saya dengar mas saya katanya syarat daripada orang dakwah jeda ini harus ada 2 sifat. Untuk jadi dai ini hadirin harus ada 2 sifat. Pertama, tidak bakhil, tidak kikir, siap mengorbankan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, berani. Kalau orang tidak punya sifat ini, sifatnya kikir dan penakut, nggak bakal bisa dakwah hadirin. Kalau yang kikir dan penakut, nggak bisa dakwah. Untuk bisa dakwahnya harus hilang sifat kikir. Belanjakan keluar dari Allah hartanya. Dan harus berani. Sebab setan menakut-nakuti kalau kita dakwah nih. Nanti kamu miskin, nanti kamu susah, nanti kamu diberhentiin dari kerjaan, diminta cerai, macam-macam. Nah, orang dai itu berani. Ditinggalin kerjaan berani, ditinggalkan istri berani. Jadi kaya berani, jadi miskin berani juga begitu. Harus ada sifat itu pada kita. Buat apa ditakuti perkara-perkara itu sudah ditentukan oleh Allah. Jauh sebelum kita lahir, jadi kaya, jadi miskin, sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setan membisikkan, kalau kamu dakwah nanti miskin. Yang tidak dakwah berapa banyak orang miskin hadirin. Katanya kalau kamu dakwah nanti diberhentiin dari kerjaan. Yang tidak dakwah berapa banyak yang diberhentiin daripada kerjaannya. Bahkan nanti kalau kita dakwah di penjara, yang tidak dakwah berapa banyak di penjara tadi. Harus berani. Apa ketetapan Allah kita harus ridho. Baru Allah akan ridho kepada kita. Hadirin ini kerja mulia, kerja tinggi, kerja yang terbaik di dunia. Tidak ada kerja yang lebih baik daripada ini. Pilih ini kerjaan ini. Yang akan mengangkat derajat kita, memudahkan kehidupan kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Kenapa masih pilih kerja-kerja yang lain yang tidak pasti? Jadi ada mubayyin mengatakan hadirin yang mulia, orang mengatakan dunia ini darul asbab, negeri yang berkaitan dengan sebab-sebab. Kalau kita sakit, kalau mau sembuh kita berobat. Kalau kita lapar, untuk supaya lapar kita makan asbabnya. Kalau kita haus, untuk menghilangkan haus asbabnya kita minum. Untuk dapat harta kita usaha, itu asbab. Tapi asbab ini ada tingkatan hadirin. Ada 3 tingkat asbab di dunia ini. Yang pertama disebut asbab gelap, asbab zulumat, asbab yang tidak ada kepastian. Apa contohnya? Kita cari rezeki melalui usaha dagang atau tani atau kerja. Ini asbab gelap nih hadirin. Mungkin dapat, mungkin tidak. Kalau orang cari rezeki dengan dagang, tidak semua orang pedagang jadi untung, kadang-kadang rugi. Kalau kita cari rezeki dengan tani, tidak semua berhasil panen, kadang-kadang gagal. Kerja tidak semua dapat gaji, kadang-kadang ditipu. Jadi itu asbab julumat, asbab gelap. Mungkin dapat, mungkin tidak ada kepastian.
Tidak ada juga janji Allah di situ. Yang kedua, asbab fitrah. Sudah fitrahnya demikian. Ini lebih kuat daripada asbab yang pertama. Misalnya, kalau benda-benda masuk ke dalam api, itu akan terbakar. Ini fitrah. Api diberikan sifat fitrah membakar. Nah. Tapi ini Allah masih bisa robah. Menurut kehendaknya. Contohnya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak terbakar. Sebab Allah memerintahkan kepada api, jangan membakar kepada Nabi Ibrahim. Itu asbab fitrah. Kalau benda-benda yang berat jenisnya lebih tinggi daripada air, diletakkan di atasnya, dia akan tenggelam. Ini asbab fitrah. Tapi masih bisa Allah robah. Sahabat berkuda di atas laut tidak tenggelam. Jadi itu tidak berlaku hukum Archimedes. Kalau berat jenisnya akan lain, tidak berlaku. Allah bisa robah masih. Tidak mutlak. Nah, yang ketiga, asbab pasti. Asbab pasti. Kalau orang taat kepada Allah, amalkan agama, Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebetulnya Allah berkuasa. Orang yang taat nanti di akhirat dimasukkan ke neraka. Siapa yang mau protes? Hah? Allah bilang. Tapi Allah janji, Allah tidak akan buat hadirin yang mulia. Yang mengamalkan agama ini pasti Allah akan bahagiakan dunia dan akhiratnya. Ini asbab pasti nih. Agama ini asbab pasti. Ada jaminan. Kenapa jadi kita bodoh ambil asbab gelap terus hadirin yang mulia? Ambil nih asbab pasti. Datangkan agama dalam kehidupan kita. Pasti dijamin bahagia dunia dan akhirat. Allah bereskan segala masalah-masalah kita. Kita jadi bodoh, sibuk saja. Nggak mau di asbab yang gelap itu hadirin yang mulia. Ambil asbab yang pasti ini agama. Kalau agama wujud pada kehidupan kita, Allah akan datangkan kehidupan yang baik kepada kita. Dengan menempuh asbab-asbab yang lain tidak pasti. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyana hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, bukan dengan gaji besar, bukan dengan maju, bukan dengan industri, bukan, tapi dengan agama baru wujud kehidupan yang baik pada kita. Siap semua hadir insyaallah. Jadi terus kita lawan ini hawa nafsu, lawan lingkungan. Nah, kita korban buat agama sampai Allah SWT pilih kita hadirin. Untuk jadi dai, untuk jadi asbab hidayah. Maka tingkatkan terus pengorbanan, jangan merasa cukup, saya sudah keluar 4 bulan. Saya tahun ini sudah keluar 40 hari. Nah, bukan, tingkatkan. Memang saya ulangi hadirin, tidak ada dari masa itu mengatakan kamu jangan kerja, jangan dagang, dakwah aja terus. Tidak ada. Nggak ada arahan seperti itu. Tapi kalau kita paham hadirin yang mulia, itu arahan masa ini. Pertama seumur hidup keluar 4 bulan, tiap tahun 40 hari, tiap bulan 3 hari. Sekarang tingkatkan, tiap tahun 4 bulan. Nah, udah 4 bulan, tingkatkan lagi. Sekarang ada taskil di Pakistan 7 bulan tiap tahun. Nah, tingkatkan lagi. Sampai tingkat-tingkat masa ini hadirin, Masya Allah. Dalam setahun pulang ke rumahnya 3 hari aja. Arahnya ke sana. Nah. Nanti Allah akan buktikan bahwa rizki tidak ada hubungan dengan kerja kita. Rizki yang kita dapat hari-hari ini, makan kita, minum kita dengan keluarga, sebetulnya kalau kita baca secara hidayah, secara iman, nggak ada hubungan dengan kerja, dengan dagang, nggak ada. Rizki itu hubungannya dengan ketetapan Allah. Saya ulangi, rizki hubungannya dengan ketetapan Allah, bukan dengan hubungan dengan
kerja, dagang, bukan. Awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha'i wa yaqdir. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah tuh melapangkan rizki, menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya? Allah yang tetapkan. Jadi kaya, jadi miskin, itu ketetapan Allah, hadirin. Kalau kita ada usaha ingin memberantas orang kaya, ingin memberantas orang miskin, bodoh hadirin tuh. Mau melawan Allah kita. Nah, baca Quran. Allah yabsutu rizqa liman yasha'i wa yaqdir. Allah melapangkan, menyempitkan, mengkayakan dan memiskinkan orang siapa yang dikehendakinya. Di kadang-kadang kita lihat, kita ikut-ikutan orang kafir itu bodoh, tidak tahu. Nah, jangan kita ikut-ikutan kebodohan. Baca Quran, ikuti Rasulullah dengan para sahabat. Jangan kita mengambil usaha yang sia-sia. Nah, nggak bisa. Nah, diberantas itu kefakiran, kemiskinan, nggak bisa. Itu sudah ketetapan Allah SWT. Ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki. Kalau orang memberantas kemiskinan supaya jadi kaya semua, sama dengan manusia ini, laki-laki semua, nggak ada perempuan. Nggak mungkin, hadirin. Maunya di dunia ini siang terus nggak ada malam-malam. Allah sudah ujikan pasangan-pasangan. Jangan ikut kepada usaha yang bodoh, hadirin. Ikut usaha para nabi, ikut usaha Rasulullah, ikut usaha para sahabat. Kalau wujud agama pada kehidupan manusia, beres semuanya, hadirin. Jangan kita sekarang nih, karena kita tidak membaca secara iman, dia bilang, lestarikan dunia dengan penghijauan, go green, gitu. Nah, jadi jaga nih hutan, tanaman-tanaman, hijaukan supaya lestari dunia ini. Padahal lestari dunia yang sebenarnya itu bukan dengan go green, bukan dengan hijau-hijau royo-royo. Dengan adanya orang iman. Biar dunia ini hijau semua, kalau iman nggak ada, udah dikiamatkan oleh Allah. Itu ucapan-ucapan bodoh, pendapat bodoh dari orang yang tidak beriman, jangan ikut-ikutan. Kalau mau melestarikan dunia, berjuang untuk memperbanyak orang beriman. Baru beres dunia ini, hadirin. Dengan iman segala masalah Allah akan selesaikan. Di Indonesia memberantas korupsi dengan KPK. Kalau iman tidak masuk, bahkan satu KPK, 1000 KPK nggak bakal mampu, hadirin. Korupsi lagi, sebab masalah korupsi itu karena kelemahan iman. Diperbanyak KPK, iman tidak diperbaiki, nggak bakal benar, hadirin. Para nabi, Rasulullah usaha atas keimanan, ajak manusia kepada beriman, maka beres dunia ini, hadirin. Akan terjadi kemakmuran, kesuburan, keamanan, kesejahteraan dengan agama, dengan iman. Bukan dengan perkara pembangunan, industri, bukan. Mungkin dunia tidak paham, tapi kita tangguh sebagaimana tangguhnya usaha para nabi dalam usaha agama. Mungkin dicela, diejek. Para nabi juga begitu. Tidak peduli, tetap terus dalam sana. Siap hadirin semua, insyaAllah. Maka dalam majma ini, semua kita korban. Jangan ada yang pulang ke rumah, semua keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan luar biasa. Sekarang orang Indonesia sangat dihajatkan. Kemarin saya keluar ke Brazil, Masya Allah, dakwah di sana tuh lebih bebas daripada di negara-negara Islam. Nggak ada gangguan dari pemerintah, nggak ada gangguan dari ditolak dari masjid ke masjid. Bahkan masjid minta, senang imannya, imam-imamnya kalau kita datang. Dia menyesal kalau jamaah kita cuma 2-3 hari. Dia bilang paling tidak sebulan di masjid saya.
Begitu minta semua hadirin, senang. Nah, tinggal kita korban saja, nggak ada hambatan, nggak hambatan. Orang-orang kafir pun senang. Ajib ini, nggak ada terjadi di Indonesia. Di sana hadirin, waktu kami mau salat Jumat, ada perempuan-perempuan 2 jam sebelum Jumat datang ke masjid. Saya tanya nih, Islam bukan? Bukan. Orang kafir. Dia duduk di kursi di belakang. Apa maksud datang nih? Dia bilang dia ingin mendengar khutbah. Subhanallah. Berarti dia berhajat kepada hidayah. Nah, cuman kita mengajak ngomong susah. Apalagi dia perempuan, bahasa Inggris nggak bisa, Arab nggak bisa. Nah, jadi dia lebih rajin dari orang Islam. Orang Islam datang ke masjid sudah mau khutbah. Dia 2 jam sebelum datang hanya untuk dengar khutbah saja. Berhajat berarti hadirin yang mulia. Berhajat. Nah, dia senang. Kita lagi jalan sampai mobil berhenti, ada ibu-ibu 2 orang dari mobil berhenti, foto dipoto nih kita nih. Kita dalam perjalanan mau di satu tempat, di tempat rest area, kita ke kamar kecil, ada serombongan pemain bola yang mau bertanding. Itu ngelihat pakaian-pakaian kita, kalau bahasa kita ingin dapat berkah, foto bersama dibilang supaya kami menang dalam pertandingan ini. Subhanallah. Udah ngelihat ini si pemain bola berfoto sama jamaah ini pelayan restoran ini perempuan semua. Kumpul tuh perempuan semua ingin foto bersama juga. Subhanallah. Jadi dicintai hadirin yang mulia. Luar biasa. Cuman kalau untuk ke sana itu bahasa Inggris nggak laku. Dalam bahasa Inggris orang Brazil bodoh, lebih bodoh dari orang Indonesia. Kita minta air aja ngomong water nggak ngerti. Bisa dikasih coklat kita sama dia. Jadi kalau ke sana bagusnya bahasa Arab. Kirim rombongan bahasa Arab. Di masjid rata-rata imam sama jamaah orang Arab. Jadi sana kurang. India, Pakistan tuh hampir nggak kelihatan. Yang ada orang Libanon, orang Palestina, orang Syria, orang Mesir gitu. Nah, jadi bahasa Arab kalau ke sana. Dia senang semua dengar. Kami juga ziarah kepada KBRI, senang hadirin. Waktu kami ceramah di Bayan di KBRI, ada orang-orang pengen ikut ke masjid karena dia bilang saya sudah 30 tahun nih di Brazil tapi belum tahu ke masjid. Di masjid tanya banyak ngobrol sama Ustaz Lutfi. Itu masalah-masalah yang dikeluhkan dalam kehidupannya. Salah materi nggak apa-apa tapi rohani kosong. Maka sambung hadirin. Mereka minta jamaah Indonesia datang lagi ke sana insyaallah. Siap hadirin semua insyaallah. Semoga Allah terima, Allah kabulkan.